Hi, greetings from Pasadena, California. Nama saya Devi. Saya akan berbagi tentang 7 tips lancar berbahasa Inggris. Nah, pertama saya mau share dulu siapa sih. Oke, jadi saya dulu mengajar bahasa Inggris sudah selama lebih dari 10 tahun di Indonesia. Kemudian saat ini saya move ke Amerika. Nah, saya pikir, well, I have the skills, I have my master program in education, teaching, and learning. Nah, kenapa saya nggak share? So, lewat video YouTube ini, saya akan berbagi tentang pengalaman saya, knowledge saya, juga skill saya dalam berbahasa Inggris. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Tips yang pertama adalah familiarity and exposure. Apa itu familiarity and exposure? Ada peribahasa di bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Jadi, bagaimana kita mau sayang, bagaimana kita mau familiar, mau terbiasa, kalau kita tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal. So, exposure, perbanyak input apapun itu dalam bahasa Inggris. Nah, apalagi nih anak generasi sekarang, internet dan lain sebagainya semuanya sudah available dalam genggaman jari. Kalian bisa lihat berita, go to social media, ada tulisan dalam bahasa Inggris, lari ke YouTube, banyak orang yang berbagi dalam bahasa Inggris, apapun tergantung minat dan bakat yang kalian mau kembangkan. Jadi fit yourself with the input. Anything will do. Jadi apapun akan membantu. Ada podcast juga, nonton film, dan biasakan itu seperti kalian bergaul dengan teman ya. Kalau kalian mau semakin dekat, semakin mengenal, do it every single day. Jadi jangan sampai satu hari kalian lewatkan tanpa bercengkrama dengan bahasa Inggris. Okay, lagu, that's for sure. Language is a matter of habit. Kalau kalian tidak terbiasa, ya kalian nggak bisa pakai, gitu ya. Sama seperti skill naik sepeda. Pertama kalian jatuh, and that's okay. Lama-lama terbiasa, and then you know the skills, you acquire the skills. So that's how it works. Okay, itu yang tips yang pertama. Be familiar and expose yourself to English. Tips yang kedua is called guessing word meaning. Banyak siswa atau teman-teman yang tanya, aduh tapi vocabku kurang bagus, vocab bahasa Inggrisku kurang bagus. That's okay. Everybody start with zero English, right? Semua berawal dari zero vocabulary. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, untuk mengingat vocab lebih mudah, mungkin nanti saya akan jabarkan lagi ke tips bagaimana mengingat kosakata. But the tips that is very important berdasarkan pengalaman saya adalah guessing word meaning. Jadi jangan langsung pergi ke dictionary, look it up. Apalagi dictionary yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Coba tebak makna kata berdasarkan konteks yang ada. Mau kalian baca, mau kalian nonton film, mau kalian mendengarkan lagu, lihat liriknya. Coba tebak kata yang kalian tidak tahu berdasarkan konteks yang ada. Oke, nah itu biasanya secara kognitif kita seperti melakukan brain training. Jadi kita mikir untuk tahu arti sebuah kata, makanya dia akan lebih mudah diingat. Tips yang ketiga, listen and repeat. Ini bukan hal yang baru sih. Dalam sebagai praktisi bahasa Inggris biasanya kita sebutnya sebagai drilling. Ya, you listen and repeat over and over again. Misalnya nih, kalian tahu skinny fabs?
yang punya British accent. Dia belajar bahasa dengan nonton Harry Potter. Kemudian repeat, mengulangi apa yang mereka katakan sampai semirip-miripnya. That's how you acquire the sounds, ya. Karena memang ada perbedaan bunyi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Misalnya nih, kalau ada bule datang ke Indonesia, mereka kan bilangnya tempe. Itu bukan karena mereka sok ke Inggris, but it's because they have different T sound. Di tempat kita pronounce-nya T. Orang Amerika, orang Inggris, mereka pronounce-nya T. So they're different. Nah, biasanya kemudian kita mengaplikasikan sesuai apa yang kita tahu di bahasa asal. Jadi kita akan bilang, can I have a cup of tea? It's not how it's supposed to be. So by listening and repeating, jadi kalian tahu. Selain itu, keuntungan listen and repeat juga kalian bisa dengarkan suara kalian sendiri. Awal-awal boleh deh ketawa, that's okay. We made mistakes. But you would learn how it sounds. It sounds like Japanese English. Do you like? That's what I did back then. Or udah bagus, kayak do you like? Taunya gimana? When you listen and repeat. Talk to yourself. Ngomong sama diri sendiri di kaca, that's okay, that's a form of practice. So whenever you get any exposure, mau nonton, apapun, nonton sendiri di kamar, dapat ekspresi baru, dengarkan and repeat. Tips yang keempat is called learning pattern. Bagaimana sih learning pattern di bahasa Inggris? Nah, biasanya kalian sudah familiar dengan namanya grammar, ya. Terus biasanya orang, aduh grammar, males deh harus ngapalin. Okay. Have a different mindset. Kenapa sih kita perlu learn the pattern? Kenapa kita perlu belajar grammar? Take it this way. Jadi, kita belajar pattern, belajar pola untuk menyampaikan apa yang kita maksud. Kita juga perlu belajar pola untuk paham apa yang orang maksud. Misalnya nih, kalian punya pacar. Ada yang bilang, grammar penting nggak sih di spoken language? Terus ada yang bilang, nggak perlu belajar grammar kalau kalian mau ngomong, yang penting ngomong aja. Alright, part of it, when you just jump and learn to swim, bisa. Tapi kenapa goalnya pattern ini important? Because it would differentiate meaning. Artinya nanti beda. Misalnya, kembali lagi, kalian punya pacar. And then kalau mau bilang, aku cinta kamu, gitu ya. Would you say, I love you? Or, I loved you? These two have different grammar form. Polanya beda. Artinya juga beda. Coba kalian bilang, I loved you. Langsung putus ya. So, learning pattern itu penting. Ya, selain itu, kalau kita sudah mengenal pattern-nya, next time kita tahu, oh, ternyata kalau mau berbicara sesuatu di masa lampau, caranya begini. Berbeda sekali dengan bahasa Indonesia yang kita hanya menambahkan adverb of time, ya, misalnya kemarin, tahun lalu, dan itu sudah merubah makna. Di bahasa Inggris, everything is different. So, learn the pattern. Tips yang kelima. Combine language and culture. Kenapa kita perlu mengkombinasikan bahasa dan budaya untuk belajar dalam satu waktu? Karena bahasa itu tidak hanya cara berbicara, tapi juga biasanya terbentuk dari pola pikir, cara seseorang memandang, seeing the world, gitu ya. Nah, itu akan memudahkan kita sebagai pembelajar untuk mempraktekkan bahasa. Misalnya nih, kalau kita ketemu bule, kemudian pertama tanya, hey, where are you going? Kayak lagunya Mbah Surip ya, where are you going? Bisa sih, but they would find it awkward.
mereka akan langsung, why? Because they would consider such a question, pertanyaan seperti itu, sebagai pertanyaan yang sangat pribadi. Jadi kita perlu mengkombinasikan pengetahuan kita tentang bahasa dan budaya. Apa sih yang cocok ditanyakan ketika orang pertama kali bertemu? Maybe talk about the weather. You don't talk about politics for sure. Talk about the weather, or maybe talk about Indonesia when it is the context in Indonesia. How do you like this country? How do you like Jogja? Jadi sesuatu yang ringan. Biasanya yang ringan kan renyah ya. Jadi orang lebih mudah dan lebih nyaman untuk berinteraksi. Not, hey, how old are you? So, ada hal-hal yang perlu kita pahami. Seiring belajar dengan bahasa, kita juga tidak akan terlepas dari budaya. Tips yang ke-6. We call it networking. Nah, di era sekarang kalian udah nggak perlu takut lagi untuk mencari partner berbicara. Mau praktek bahasa Inggris, cari partner lewat media apapun. Bisa lewat sosial media, bisa lewat clubs. Ada nih satu klub namanya Polyglot di Indonesia. Teman saya sebagai salah satu founder di sana. So you can do such a thing, join such a club, di mana orang-orang memang antusias dalam berbahasa. Juga bisa lewat sosial media, langsung cari seseorang dari Amerika misalnya, atau dari England or anywhere else, dari Korea. Bisa juga lewat Ome TV, langsung video ya, not only chatting, tapi juga making video. Misalnya Vicky Naki. Dia viral sekali dengan obrolan dia random sama cewek-cewek dari berbagai belahan dunia. Nah, itu salah satu cara, tips yang bisa membuat kalian lancar berbahasa Inggris. Karena dengan mengalami sendiri, you experience it yourself, kalian akan makin pede. Dan semakin pede, kalian akan semakin mudah untuk nambah vocab lagi nih. Saya mau belajar kalau mau ngomongin ini gimana ya ekspresinya. So networking is very important. Oke, misalnya yang di Jogja, kalian bisa pergi ke tourism site, dan kalau ada yang kelihatan bule, say hi. Just talk about small talks, and that's okay. It makes you feel good. Oke, dulu saya bikin project sama mahasiswa. Jadi saya minta mereka untuk cari teman, and then do some chatting, gitu ya, dari manapun. Nah, saya minta untuk kasih feedback. Mereka terkejut, oh ternyata saya bisa loh ngobrol sama orang dari Korea, and it was fun. Oh, saya bisa ngobrol dari Jepang, dan dia cerita tentang ini itu, and it build you confidence. So build a networking yang bisa membuat kalian pede berbicara bahasa Inggris. Tips yang ke-7. Nah, ini is going to be the last tip. Oke, tips yang ke-7 adalah thinking in English. Banyak yang tanya, gimana sih bisa ngomong natural, jadi like native speaker like, gitu ya. Nah, ternyata ada seorang praktisi bahasa Inggris namanya Judy Thompson. Ada videonya di TED Talk. Saya suka sekali paparan dia tentang analisa bahasa Inggris. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari thinking natural, thinking in English, ya. Yang pertama, English is a stress language. Maksudnya apa? Ternyata untuk membedakan meaning, orang yang berbicara bahasa Inggris itu sangat menekankan stres. Misalnya, it is important. You don't say important or important, but it is important. Kita perlu tahu penekanan yang perlu kita lakukan pada setiap kata. Nah, ini akan dapat mudah dipraktekkan, be acquired, bisa dikuasai dengan listen and repeat. Jadi dengan kalian mendengarkan native speaker ngomong, kalian bisa tahu, oh di mana sih stresnya.
gitu ya, dan itu akan membedakan makna. Oke. Yang kedua yang dia sampaikan, the linking sounds. What is linking sounds? Jadi sama seperti bahasa yang lain, hampir sama. Misalnya kalau orang bicara bahasa Indonesia biasanya cepat ya. Gue nggak tahu deh. Gue nggak. Is it one word or two words? Bahasa Jawa misalnya, mbuh raro. It's coming from mbuh, ora, weruh. But you just said it, mbuh raro. Because we speak faster, we tend to link one sound to another. And so does English, and it's very strong in English. Misalnya mau minta telur, can I have a bit of egg? Can I have a bit of egg? It sounds like one word. Tapi dia terdiri dari can I have a bit of egg. Jadi native speaker, mereka akan menggabungkan sounds yang satu dengan sounds yang lain. Ya, jarang mereka ngomong kata demi kata. They don't say, do you like this country? No. They say, do you like this country? Oh yeah, love it. Love it. They don't say, I love it. But they would say, I love it. Okay? Nah, itu perlu kita pelajari. Kenapa? Karena dengan kita tahu cara berbicara, kita akan tahu next time kalau kita dengar, oh ya, love it. Itu dari love and it. Okay, linking sounds. Hal ketiga yang disampaikan oleh Judy Thompson is collocation or expressions. Nah, untuk non-native speaker, biasanya kita terbiasa dengan doing the translation method, ya, langsung diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Makanya ada istilah tanya, do you want walking? Do you want walk? Mau jalan-jalan nggak? There is no such thing as walk or walking, you see. You want to take a walk? Jadi apa sih gabungan kata yang dia membuat makna? Oke, misalnya native speaker mereka juga akan bilang, have a good day. Are you videotaping? Yeah, but that's okay. You're not on right now, are you? Pardon? Are you on the air right now? No, I'm not live. We're just recording video, so that's fine. Very nice setup. Thank you. Gimana sih cara mereka bilang, oh aku kena pisau? Yeah, they don't blame the knife. They said I cut my finger. Okay, so penting untuk kita tahu dan mulai berpikir dalam bahasa Inggris. Dengan begitu, cara kita berbicara it's more natural. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita maksud. Alright, itu tadi 7 tips lancar dalam bahasa Inggris. Kalau kalian suka video ini, boleh like, subscribe, share. Nah, harapannya nanti bisa ada next video. Yeah, I plan to do more like classes here on YouTube. Jadi kalian nanti bisa nonton sambil santai, tapi juga sambil bisa belajar bahasa Inggris. Saya juga akan berbagi tentang bagaimana sih hidup di Amerika. Seru nggak sih? So, okay, stay tuned and I'll see you again. Thank you for watching. Bye-bye.